Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudi Prasetya, Mekatronika 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial pemrograman lanjut dengan menggunakan C#. Pada kesempatan kali ini, kita baru menggunakan sistem konsul dari C#. Sekarang kita akan mencoba membuat sebuah program, yaitu konversi suhu dan melakukan pemanasan dan pendinginan terhadap suhu tersebut. Baiklah, kita mulai saja. Dan inilah shortcut dari program yang saya buat. Saya akan menjelaskan satu persatu dari shortcut C# ini. Baiklah, mulai dari sistem using. Sistem using yaitu sistem output dan input yang ada pada C#, atau sama dengan studio pada C++. Dan di sini saya memakai using system threading. Sistem threading ini nantinya akan berguna pada sedikit animasi dalam C#, dalam aplikasi yang mau kita bikin ini. Kita mulai saja. Ini namespace suhu.cs, dan pada kelas program saya membuat beberapa variabel global yang akan dipakai oleh semuanya. Ini adalah variabel global. Dua buah objek, itu objek bernama bag dari kelas logam dan objek Celsius dari kelas suhu, dimana dua objek ini saya bentuk menjadi objek global yang bisa diakses oleh seluruh metode yang ada, maupun dalam fungsi main atau di luar fungsi main. Oke, baiklah. Di sini pada fungsi main saya hanya memanggil dua buah metode, yaitu metode loading dan metode menu. Pada fungsi menu atau metode menu, saya mendeklarasikan sebuah string ag dan integer pilih. Oke, di sini saya meletakkan atau membuat sebuah tampilan menu utama, yang mana kita tahu bahwa konsol readline ini berfungsi untuk menampilkan atau printf pada program C++. Di sini saya menginputkan sebuah variabel, yaitu variabel ag yang saya deklarasikan di atas. Kenapa di sini string? Karena pada C# konsul readline ini ataupun konsul readline hanya bisa membaca tipe data string, tidak bisa membaca tipe data integer dan double. Dalam program ini kita akan menggunakan tipe data double dan string, double dan integer. Oleh karena itu, variabel string ag ini kita convert ke bentuk integer, lalu kita masukkan ke dalam variabel pilih yang bertipe data integer. Setelah itu kita kasih switch untuk pilihan. Ini akan berfungsi nantinya pada pemilihan menu-menu yang mau kita pilih pada menu utama. Pada case 1 saya menaruh console clear. Ya, di sini saya jelaskan console clear ini berfungsi untuk membersihkan layar atau clear screen pada program C++. Dan di sini saya memanggil sebuah metode besi, dan
sebagai, dan saya taruh break supaya programnya tidak berlanjut, karena di sini switch case membutuhkan sebuah break. Dan begitu seterusnya pada case yang kedua dan case yang ke-0, begitu juga. Nanti saya akan menjelaskan setiap metode-metode yang ada, yang telah saya panggil di dalam metode menu ini. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada metode besi, di mana metode besi ini saya telah mendeklarasikan sebuah string atau tipe data string dengan nama variabel AD dan tipe data integer dengan nama variabel pilih. Begitu sama saya juga menaruh menu dalam menu besi, yaitu seperti yang kita akan menampilkan menu-menu yang ada dalam pilihan besi nantinya yang akan kita pilih pada menu utama. Saya men-scan lagi seperti pada metode menu. Saya menginputkan sebuah variabel string AD, dan saya konversi juga ke bentuk integer supaya dapat digunakan dalam switch case. Dan di sini saya pada case pertama saya meletakkan console clear, yaitu sama dengan membersihkan layar, dan saya memanggil metode bmsk suhu, dan saya console clear lagi, dan saya memanggil metode besi dan break. Begitu seterusnya sampai saya taruh case 0, yang nantinya case 0 ini akan berguna untuk kembali. Nah, lanjut di sini begitu juga pada metode aluminium. Pada metode aluminium sama seperti metode besi, saya telah menaruh semuanya yang ada di sini. Di sini saya sengaja memberikan static. Begitu juga pada metode besi saya menaruh static, dan juga pada metode menu saya menaruh static. Ini fungsinya untuk mengglobalkan sehingga dapat diakses dari manapun, kecuali di luar program ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan. Di sini saya telah membuat sebuah metode bmsk suhu, yaitu dimana nantinya akan berguna untuk menginputkan nilai dari variabel global BA yang telah kita gunakan. Nah, begitu. Dan selanjutnya ada juga AMSK suhu, dimana kita juga menginputkan nilai dari BA juga yang digunakan dalam untuk menginputkan aluminium. Yang tadi juga BA, karena BA variabel global, makanya bisa kita pakai dimanapun. Lalu karena readline hanya membaca string, makanya kita perlu mengcompare ke double. Kenapa kita menggunakan double? Nanti kita akan lihat bahwa suhu itu bertipe double, tidak mungkin bertipe integer, karena kita akan menemui banyak seperti contoh suhu 0,3, 0,5 atau 5,5, sehingga itu membutuhkan tipe data double. Dan metode loading ini sebagai tampilan saja, dimana untuk mempercantik program. Itu juga di metode development
juga untuk mempercantik program. Nah, dimana di sini juga ada loop, metode loop juga untuk mempercantik program, dimana dari semua ini saya taruh dalam kelas program. Metode-metode ini saya taruh dalam kelas program, mulai dari metode void, dari metode loop, metode development, loading, AMSK suhu, DMSK suhu, dan juga metode aluminium, metode besi, dan metode menu. Itu saya taruh semua ini, saya taruh dalam kelas program. Nah, selanjutnya kita lihat kelas-kelas yang ada dalam program ini. Yang pertama itu kelas suhu. Dalam kelas suhu ini terdapat sebuah metode dengan tipe data double, dan kita menaruh sebuah variabel yaitu dengan tipe data double juga, variabel bernama variabel C, dimana pada metode Celsius ini kita memberikan rumus Celsius tersebut dan juga rumus dari suhu Celsius tersebut. Dan juga di sini juga ada metode Fahrenheit, itu dimana kita taruh juga rumus dari suhu Fahrenheit. Begitu juga dengan Reaumur. Dan di sini ada satu lagi kelas logam, dimana kelas logam ini terdapat dua metode, yaitu metode panaskan dengan kita berikan dua inisialisasi atau dua inisialisasi tipe data, itu tipe data double, kedua-duanya itu double dengan nama variabel C dan D. Begitu juga dengan metode yang satunya lagi ditaruh yaitu metode dinginkan yang memiliki dua variabel yang sama. Oke, sekarang kita lihat bagaimana program ini running. Nah, inilah bentuk dari program tersebut, dimana pertama-tama kita akan melihat development atau yang keterangan dari yang membuat program ini beserta sistem loadingnya atau animasi loadingnya. Setelah itu masuk menu utama. Pada menu utama kita mau pilih besi, umpamanya kita pilih satu besi. Nanti akan keluar menu besi. Pada menu besi di mana di sini ada masukkan suhu besi dalam Celsius, lihat suhu besi dalam Celsius, lihat suhu besi dalam Fahrenheit, lihat suhu besi dalam Reaumur, panaskan besi, dinginkan besi, kembali ke menu utama dan keluar. Oke, selanjutnya coba kita pilih satu, contohnya kita masukkan 200, maka 200 derajat Celsius, sehingga kita lihat, maka kita pilih 2 untuk melihat suhu besi dalam Celsius. Suhu besi dalam Celsius adalah 200 derajat ini. Selanjutnya kita pilih 3 di pilihan 3, lihat suhu besi dalam Fahrenheit, maka nantinya suhu besi yang dalam Celsius dikonversi ke dalam Fahrenheit dan hasilnya menjadi 392. Selanjutnya kita pilih menu 4, lihat suhu besi dalam Reaumur. Suhu besi dalam Reaumur, maka dari Celsius tadi dikonversi ke Reaumur, maka kita lihat suhunya 160. Coba kita lihat lagi berapa suhu besi sebelumnya tadi. Suhu besi sebelumnya tadi adalah 200, maka coba kita panaskan besi
kita pilih 5 untuk memanaskan besi. 5 untuk memanaskan besi. Di sini disuruhnya masukkan tingkat pemanasan, maka kita masukkan tingkat pemanasan, di mana dijelaskan bahwa setiap satu tingkat menambah sama dengan 5 derajat Celcius. Maka kita masukkan contohnya 4 derajat Celcius. Berarti maka kita masukkan 4 tingkat, di mana nantinya akan terjadi proses pemanasan dimulai dan menunggu pemanasan selanjutnya akan keluar, akan selesai. Dan setelah itu kita lihat suhu besi dalam Celcius, apa yang terjadi perubahannya. Klik 2. Suhu dalam Celcius menjadi 220, di mana tadi kita telah memanaskan besi sekarang, sehingga suhu besi menjadi meningkat. Sekarang kita coba mendinginkan besi, maka kita pilih 6. Besi setiap tingkat pendinginan sama dengan 5 derajat Celcius. Kita masukkan contohnya 4 tingkat pendinginan dimulai, maka akan terjadi proses pendinginan. Kita tunggu. Setelah itu selesai, maka coba kita lihat lagi suhu besi dalam Celcius. Pilih 2, maka suhu besi dalam Celcius menjadi 200. Kalau kita tidak ingin memilih menu apapun dalam besi ini, kita bisa memilih 7 untuk kembali ke menu utama. Di menu utama ini kita bisa memilih lagi apa yang kita inginkan. Kalau kita tidak ingin menjalankan program lagi, kita bisa tekan keluar atau 0. Tapi tunggu dulu, di sini saya akan menjelaskan sedikit, di mana nantinya akan sangat berguna sekali, di mana ketika program kita salah ketikan atau salah tekan. Di sini saya umpamanya memilih 1 besi. Di sini keluar menu besi, menu yang ada dalam besi. Makanya ketika kita salah tekan, kita ketik tipe data string, sedangkan dia meminta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 0 ini dalam tipe data integer. Maka apakah yang terjadi itu, kalau tidak kita beri pengaman, maka yang terjadi program keluar. Karena di sini saya telah memasang pengaman, makanya tidak keluar. Yang keluar adalah maaf, Anda salah inputkan. Tekan sembarang tombol untuk mengulang. Makanya tekan sembarang tombol enter atau space atau apa yang lainnya, itu bisa. Maka akan kembali lagi untuk menginputkan menu-menu tadi, menu besi tadi. Maka baiklah, ini itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.